Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baik. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan serta cara mengatasinya. Ada yang masih ingat materi apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya? Tentang materi fraksi minyak bumi dan mutu bensin, Bu. Ya, sekarang Ibu tanya ya, ada yang tahu nggak apa saja contoh-contoh penggunaan minyak bumi yang ada di sekitar kita? Ada bensin, LPG, solar, minyak, dan pelumas, Bu. Betul. Mungkin salah satu dari kalian ada yang dapat menjelaskan apa itu kegunaannya? Bensin dan solar untuk bahan bakar kendaraan, Bu. LPG untuk masak, sedangkan pelumas itu oli, Bu. Benar sekali. Selain itu, sebenarnya masih banyak lagi ya. Ada yang bisa memberi contoh? Saya, Bu. Contoh-contoh senyawa hidrokarbon yang ada di sekitar kita yaitu merupakan senyawa turunan hidrokarbon alkana. Contohnya polietilena sebagai plastik yang banyak diproduksi, etanol sebagai alkohol, dan gliserol sebagai kosmetika pelembab. Banyak sekali bukan? Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah dampak yang dihasilkan dari senyawa hidrokarbon sebagai bahan bakar. Baiklah, Ibu sajikan sebuah gambar, kalian amati dan apa ini gambarnya? Bentuk gambar apa ya? Kira-kira ada yang tahu? Gambar pertama, asap kendaraan, Bu. Warnanya hitam, biasanya memakai bahan bakar solar yang dapat membuat polusi udara, Bu. Betul. Nah, yang satunya nih gambar apa ya? Gambar patung ya, Bu? Oh ya, gambar patung ya. Nah, benar. Jadi, untuk gambar yang pertama itu merupakan fenomena asap kabut. Pasti kalian sudah tahu ya, bagaimana bisa gas buang kendaraan ini dapat menyebabkan polusi. Karena di dalam bensin terdapat sumber bahan pencemar, Bu, yang terjadi karena pembakaran tak sempurna dan terdapat pengotor serta bahan aditif dalam bahan bakar, Bu. Ya, selain itu, bahan bakar kendaraan bermotor juga merupakan senyawa-senyawa hidrokarbon yang ditunjukkan warna hitam. Itu berarti adanya unsur karbon di sana. Ada yang masih ingat gak bagaimana reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon? Pembakaran senyawa hidrokarbon akan menghasilkan karbon dioksida dan air, Bu. Ya, bagus. Lalu apa hubungannya proses pembakaran dengan bahan bakar bensin yang menimbulkan asap? Menurut saya, asap tersebut berasal dari proses pembakaran yang tidak sempurna, Bu. Makanya menimbulkan asap yang mengandung karbon monoksida, partikel karbon atau jelaga, dan sisa bahan bakar atau hidrokarbon. Serta terdapat bahan pengotor dan bahan aditif dalam bahan bakar yang menyebabkan pencemaran lingkungan, Bu. Ya, jadi asap bahan bakar itu dari pembakaran tak sempurna ya, serta bahan-bahan lain yang mendukung sehingga asap ini berdampak pada lingkungan. Ada yang bisa menuliskan reaksi pembakaran sempurna dan tak sempurna? Saya, Bu. Jadi, reaksi pembakaran sempurna yaitu ketika 2 kali C8H18 gas plus 25O2 gas menghasilkan 16 CO2 gas plus 18 H2O gas. Sedangkan pada reaksi pembakaran tak sempurna itu ketika 2 kali C8H18 gas ditambah 17O2 gas menghasilkan 8 CO gas plus 8 CO2 gas plus 18 H2O. Ya, benar. Kalian tahu mengapa terjadi pembakaran tak sempurna? Pembakaran tidak sempurna terjadi karena persediaan oksigennya tidak mencukupi, Bu, sehingga terjadi senyawa CO di sana. Tuh, tadi kan sudah sepakat ya bahwa pembakaran senyawa hidrokarbon akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Dalam reaksi ini berarti pembakaran tersebut tergolong sempurna. Lalu pada pembakaran tak sempurna terjadi karena persediaan oksigennya tidak mencukupi sehingga terbentuk gas karbon monoksida atau gas CO. Ada yang kenal dengan gas ini? Kurang tahu, Bu. Oke, baik. Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi gas karbon monoksida ini tidak memiliki warna dan tidak memiliki bau, sehingga kita bisa saja tidak menyadari ketika menghirup udara yang sudah tercemar oleh karbon monoksida. Melalui pernapasan, gas karbon monoksida ini mampu berikatan dengan hemoglobin dan menggantikan oksigen di dalam tubuh, sehingga apabila terhirup dapat menimbulkan rasa sakit kepala, sesak, gangguan pernapasan, dan dapat menimbulkan kematian. Nah, sampai di sini paham nggak mengenai perbedaan antara pembakaran sempurna dengan pembakaran tidak sempurna? Paham, Ibu.
Jadi ada yang tahu nggak bagaimana mengatasi hal tersebut agar tidak terjadi? Saya Bu, jadi untuk mengatasi hal tersebut ada baiknya jika kita menghidupkan kendaraan di ruang yang terbuka bukan di garasi tertutup. Sehingga asap yang dikeluarkan adalah hasil pembakaran sempurna Bu untuk membentuk karbon dioksida dan air yang tidak berbahaya. Ya, benar sekali ya, Nak. Lalu, satu lagi yang tidak kalah penting adalah peran gas karbon dioksida. Dalam banyak reaksi, pembakaran senyawa hidrokarbon menghasilkan gas karbon dioksida. Dalam jumlah yang tepat, gas ini memang tidak berbahaya bagi manusia dan dapat menjaga suhu bumi. Akan tetapi, apabila jumlahnya di alam ini meningkat, akan mengakibatkan suhu di permukaan bumi juga meningkat. Apa yang terjadi bila suhu di permukaan ini meningkat? Ada yang tahu? Akan terjadi pemanasan global Bu atau global warming. Ya, betul. Dampaknya akan terjadi pada gambar di bawah ini ya. Ada yang dapat memberikan dampak lain dari pemanasan global selain kekeringan di sawah ini? Contoh lainnya adalah mencairnya es di kutub ya Bu. Ya, jadi kalau es di kutub itu akan mencair ya kalau suhu di bumi ini meningkat. Jadi benar, jadi akibat dari meningkatnya kadar gas CO2 dapat mengakibatkan pemanasan global yang berdampak pada kekeringan lahan petani seperti gambar tadi dan mencairnya es di kutub. Sampai sini mengerti? Mengerti Bu. Lalu untuk gambar yang kedua bagaimana ya Bu? Apa kejadiannya sama dengan pembakaran bensin? Ya, tentu berbeda ya. Gambar kedua adalah dampak dari fenomena di bawah ini yang ada yang tahu ini gambar apa? Dari kata acid rain berarti hujan asam ya Bu? Ya, ada yang tahu nggak apa itu hujan asam? Hujan asam yang memiliki sifat asam Bu. Ya, benar. Kira-kira setelah kalian amati, reaksi apa yang terjadi pada gambar tersebut? Krik krik. Oh ya, jadi ketika sulfur dioksida ini atau SO2 dan nitrogen oksida ini dilepaskan ke atmosfer dan diangkat oleh angin dan arus di udara sehingga SO2 dan NO2 ini bereaksi dengan air, oksigen dan bahan kimia lainnya untuk membentuk asam sulfat dan nitrat. Ini kemudian bercampur dengan air dan bahan lainnya sebelum jatuh ke tanah. Dari gambar tersebut, ada yang tahu tidak gas SO2 dan NO2 ini berasal dari mana? Dari hasil pembakaran di pabrik ya Bu? Ya, ada lagi? Sumber utama SO2 dan NOx di atmosfer ialah dari hasil pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik. 2/3 SO2 dan 1/4 NOx di atmosfer berasal dari pembangkit tenaga listrik, kemudian berasal dari kendaraan dan alat berat serta industri lainnya. Adakah yang bisa menuliskan bentuk reaksi yang terjadi dalam hujan asam? Saya bisa menuliskannya Bu. Jadi 2SO2 plus O2 menghasilkan 2SO3. Kemudian SO3 bereaksi dengan air di atas awan menghasilkan H2SO4. Ya, bagus sekali. Untuk reaksi nitrogen oksida, adakah yang bisa menuliskan? Saya juga bisa menuliskan reaksi dari nitrogen oksida, yaitu ketika 2NOx plus O2 menghasilkan 2NO2X, kemudian 2NO2 bereaksi dengan air di atas awan menghasilkan 2HNO3. Ya, coba kita perhatikan ya, buat teman-teman yang lain. Sebagian gas NO2 akan menjadi gas polusi udara yang dapat mengakibatkan iritasi ringan pada mata yang ditandai dengan memerah dan perih. Ada yang tahu nggak dampak apa yang terjadi di lingkungan dari hujan asam? Dampaknya seperti gambar kedua tadi ya Bu, terjadi kerusakan pada patung. Betul sekali. Nah, jadi dampaknya dari hujan asam itu selain dapat merusak patung atau bangunan, ternyata dapat merusak hutan dan kematian biota air. Apakah cara yang harus kita lakukan untuk menangani hujan asam? Ada yang tahu nggak? Yaitu dengan menetralkan asamnya Bu. Ya, jadi untuk menguranginya yaitu dengan menetralkan seperti reaksi asam dan basa itu ya. Caranya itu jika
suatu asam ingin dinetralkan berarti ditambah basa ya. Jadi larutannya itu menjadi netral gitu ya. Selain itu, kita dapat mengurangi emisi SO2 dan mengurangi emisi oksida nitrogennya. Jadi, gitu ya cara menangani hujan asam. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya Bu, apa fenomena-fenomena tersebut akan terus terjadi? Ya, menurut kalian bagaimana? Bisa terus terjadi atau akan ada perubahan? Menurut saya bisa terus terjadi Bu, karena manusia terus menggunakan kendaraan. Betul, hampir setiap hari kan kita menggunakan minyak bumi ya. Berikut ini Bu tampilkan grafik penggunaan minyak bumi dari tahun ke tahun. Kalian amati ya. Baik, jika sudah, apa yang kalian dapat setelah mengamati grafik tersebut? Dari yang saya lihat, dari tahun ke tahun minyak bumi terus digunakan, Bu. Tapi produksi minyak bumi ini terus menurun. Ya, betul sekali. Dan seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, proses pembuatan minyak bumi tidak mudah, bukan? Dan kita tidak pernah tahu kapan minyak bumi ini akan habis. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Jika dengan mengurangi penggunaan minyak bumi, Bu. Ya, boleh. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan ya. Jika kita mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan umum, apakah bisa efektif, Bu? Ya, sepertinya di zaman sekarang ini sedikit sekali ada yang ingin berjalan kaki. Apalagi yang jarak rumahnya jauh. Rata-rata semua orang memiliki kendaraan. Semua ya. Dan kalau menaiki kendaraan umum juga sekarang sudah banyak di kota-kota besar, sepertinya kurang efektif. Saya ingin berpendapat Bu. Ya, silakan. Jadi, upaya untuk mengurangi penggunaan minyak bumi adalah dengan memastikan pembakaran berlangsung sempurna agar tidak menghasilkan zat-zat berbahaya. Selain itu, pembakaran sempurna juga dapat menghemat bahan bakar menjadi tidak boros, Bu. Wah, betul sekali pendapat dari teman kalian ini. Saya ingin menambahkan, Bu, cara menangani pemanasan global. Silakan, Nak. Jadi, caranya adalah dengan melakukan banyak penanaman tumbuhan sebagai penyerap karbon dioksida agar mengurangi dampak pemanasan global, serta tumbuhan sebagai penghasil oksigen agar persediaan oksigen semakin banyak hingga meminimalisir terjadinya pembakaran tidak sempurna, serta sebisa mungkin mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan menggunakan kendaraan umum atau berjalan kaki. Dengan begitu, perlahan-lahan akan membantu pengurangan pencemaran udara akibat asap kendaraan, Bu. Wah, good job sekali, Nak. Selain itu, kita dapat menggunakan bahan bakar alternatif yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan seperti tenaga surya, biodiesel untuk menggantikan solar, dan bioetanol untuk menggantikan bensin. Namun, ketersediaan bahan bakar alternatif tentu tidak banyak, bahkan lebih sulit didapatkan. Maka dari itu, kita benar-benar harus menghemat atau mengurangi penggunaan minyak bumi agar dapat menciptakan lingkungan yang bersih dari polusi dan terutama untuk kesehatan kita sendiri. Dengan begitu, kita telah menjaga bumi kita dari pemanasan global yang dapat berdampak buruk bagi kita semua. Benar sekali apa yang telah dikatakan oleh teman kalian. Baiklah, semuanya apa telah dimengerti? Mengerti, Ibu? Baiklah, marilah kita tutup pelajaran pada hari ini. Ibu minta kalian merangkum materi yang telah kita bahas di kumpul pekan depan. Baiklah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.